Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal lil muttaqin walladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Al-hadis. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hal atau alasan bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia karena pada bulan tersebut tidak lain dan tidak bukan telah terjadi salah satu peristiwa yang agung, yakni diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bahwasannya Al-Quran turun terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Peristiwa tersebut terjadi pada malam Lailatul Qadar, di mana turunnya Al-Quran tersebut terjadi dalam keseluruhan ataupun bisa disebut secara keseluruhan jumlatan wahidah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian tahap kedua turunnya Al-Quran yakni terjadi dalam bertahap atau bisa disebut secara bertahap, di mana peristiwa tersebut terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari langit dunia atau Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Atau dalam Al-Quran, hal tersebut dikenal dengan nazala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Nah, pada tahap kedua tersebut, Al-Quran yang sering kita ketahui di bulan Ramadan ini, sering kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan, itulah yang sering kita peringati dengan peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, di mana peristiwa tersebut merupakan pertama kalinya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai ayat yang pertama kali Allah turunkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran? Apa ibroh ataupun hikmah di balik turunnya Al-Quran tersebut? Maka kita bisa lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya tujuan dari turunnya Al-Quran tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai kitab suci yang bisa dibaca setiap hari oleh umat manusia atau umat Islam, tetapi ada ibroh lebih utama di balik turunnya Al-Quran tersebut, yakni agar Al-Quran dijadikan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan juga menjadi penjelas bagi petunjuk tersebut. Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai mukjizat saja, tetapi Al-Quran dijadikan juga sebagai pedoman hidup bagi manusia, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju khairu ummah, dari zaman jahiliyah menuju
zaman terbaiknya umat manusia. Lantas, dalam peristiwa turunnya Al-Quran tersebut, apa sikap yang harus kita perlihatkan? Maka dari itu dapat kita bagi menjadi ketiga golongan, di mana terdapat 3 golongan manusia dalam menyikapi peristiwa turunnya Al-Quran tersebut. Golongan yang pertama dikenal dengan golongan Dzalimul linafsih, yaitu golongan yang beriman terhadap turunnya Al-Quran, percaya terhadap Al-Quran bahwasannya sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering membacanya tetapi tidak mengamalkannya. Hal tersebut masuk ke dalam golongan yang pertama, yaitu dzalimul linafsi atau zalim terhadap dirinya sendiri. Contohnya mungkin saja seperti manusia yang beriman terhadap Al-Quran, tetapi dalam praktek ibadahnya dia masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Itu masuk ke dalam golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan muktasid, yaitu golongan orang yang beriman, orang yang selalu membaca Al-Quran, tetapi pilih-pilih terhadap mengamalkan Al-Quran. Misalnya saja, terhadap ayat-ayat yang relevan dengan kehidupannya, dia semangat untuk mengamalkannya, tetapi ketika ayat Al-Quran tersebut menyinggung terhadap kehidupannya, maka dia seolah-olah tutup telinga, tidak peduli terhadap hal tersebut. Maka itu termasuk ke dalam golongan yang kedua, yaitu golongan muktasid, golongan orang yang tengah-tengah. Kemudian yang ketiga adalah golongan fastabiqum bil khairat, yaitu golongan manusia yang beriman terhadap wahyu Al-Quran, terhadap kitab suci Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari, konsisten terhadap mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, dan tidak pilih-pilih dalam mengamalkannya tersebut. Nah, hal tersebut masuk ke dalam golongan yang ketiga, yaitu golongan fastabiqum bil khairat, yaitu golongan yang mau mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka saatnya kita untuk muhasabah diri. Ada di mana posisi kita saat ini? Apakah ada di golongan yang pertama, golongan yang kedua, atau golongan yang ketiga? Karena turunnya Al-Quran semata-mata bukan hanya mukjizat, tetapi harus dijadikan kita sebagai pedoman hidup agar selamat dunia dan akhirat. Satu hadis yang pasti perlu kita ingat, bahwasannya Nabi SAW bersabda, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat diambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.